Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya. Nah, di sini saya akan membahas tentang bab 9, yaitu Managing Files. Langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini teman-teman lumayan banyak ya. Teman-teman akan yang pertama membahas struktur directory pada Linux, navigasi path, absolute versus real life path, special character, membuat file dengan touch, perintah ls advance, membuat directory dengan mkdir, perintah act, perintah mf, perintah rm. Nah, yang pertama teman-teman akan membahas tentang struktur directory pada Linux. Nah, di sini ada simulasinya ya teman-teman. Nah, paling atas adalah slash atau root. Root itu merupakan user dengan hak paling tinggi, yang mana dia bisa melakukan apa saja kepada semua direktori. Karena semua direktori berada di bawah root. Jadi bisa dibilang root ini adalah ketuanya lah. Jadi dia bisa melakukan apa saja kepada direktori yang berada di bawah dia, karena dia tidak ada lagi direktori root pada Linux. Teman-teman, untuk belajar basic itu cukup paham tentang home directory dan user ya. Jadi user itu merupakan file atau direktori yang digunakan untuk menyimpan semua instalasi aplikasi. Jadi teman-teman menginstal aplikasi itu nanti diletakkannya di direktori user. Lalu yang kedua ada home. Home itu merupakan home directory pada setiap user yang ada pada Linux. Jadi setiap user yang ada pada Linux desktop itu home directory-nya sama. Jadi ketika kita masuk ke home directory itu nanti akan memunculkan setiap user yang ada pada Linux. Karena sebelumnya kita menginstal Linux server pada Debian, kita baru memiliki satu user. Kalau saya usernya namanya Seviana. Berarti ketika saya buka home itu hanya ada satu user Seviana. Yang paling penting hanya dua itu saja. Dan ada lagi yang namanya directory etc. Tidak ada pada gambar ini. etc itu digunakan untuk menyimpan seluruh konfigurasi server pada Linux. Jadi ketika teman-teman membangun sebuah web server atau file server pada Linux itu nanti semuanya konfigurasinya akan ada pada direktori etc. Jadi nanti ketika kita mengkonfigurasi sebuah server pada Linux, kita akan lebih sering bermain ke direktori etc. Nah, di sini saya akan coba login ke Debian. Ini teman-teman bisa cari files. Ini ya, teman-teman bisa mengkliknya. Nah, untuk melihat user pada direktori home itu, kita harus masuk terlebih dahulu ke file direktori root. Caranya teman-teman bisa ke other locations. Lalu di sini terdapat slash ya. Karena lambang dari root sendiri adalah tanda slash ini. Teman-teman bisa klik saja. Nah, di sini ada banyak sekali ya file-filenya yang nantinya akan kita pelajari. Ada bin, put, dev, etc, dan terdapat juga home. Jadi ketika saya klik dia akan munculnya nama user saya, yaitu Seviana. Dan ketika saya membuat user baru, dia akan muncul user baru di sini ya. Ini teman-teman juga bisa mengecek parent directory, yaitu dengan pencet home, lalu klik 3, lalu properties.
Ini belum ada parents directory ya, karena saya belum masuk ke directory manapun. Ini saya akan masuk ke home, lalu klik 3, lalu properties. Nah, di sini parent foldernya slash ya atau root. Loh, kenapa home-nya tidak kelihatan sih? Karena home bukanlah parent folder saya yang sekarang. Karena saya berada di directory home, sedangkan ini hanya memperlihatkan parent folder atau folder yang berada di atas kita. Jadi untuk melihat directory home, kita bisa masuk lagi ke dalam directory yang ada pada home. Nah, di sini kita bisa klik 3, lalu properties. Nah, di sini terlihat bahwa parent foldernya adalah home ya. Nah, selanjutnya teman-teman akan mempelajari navigasi path. Nah, yang mana kita akan mempelajari dari dasarnya terlebih dahulu, dari perintah gd. Ketika teman-teman sedang menggunakan CLI dan ingin masuk ke directory itu, teman-teman bisa menggunakan gd. Selanjutnya terdapat pwd yang digunakan untuk melihat directory yang sama. Jadi semisal kita masuk ke dalam /etc/bin, lalu kita sudah 1 sampai 2 jam meninggalkan Linux kita, lalu kita membuka Linux kita lagi, lalu kita ingin melihat nih, sekarang saya sedang di folder mana. Teman-teman bisa menggunakan pwd ya, yang nanti dia akan menampilkan bahwa teman-teman sedang berada di /etc/bin. Lalu terdapat perintah ls untuk melihat isi dari setiap directory. Jadi kita bisa melihat file-file apa saja yang terdapat pada suatu directory. Kita coba saja. Kita langsung ke VirtualBox lalu power on. Ini teman-teman bisa masuk ke terminal ya. Nah, di sini ada tandanya jika kita sedang berada di home adalah tanda lengkung ini. Sekarang kita akan masuk ke dalam root. Masukkan perintah su. Kita enter. Masukkan password root yang sudah kita buat pada proses instalasi. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam home directory-nya root. Kita bisa klik gd spasi /root. Sekarang kita sudah directory root ya. Bagaimana sih cara melihatnya? Kita bisa masukkan perintah pwd. Ya, di sini ada /root yang menandakan kita sedang berada di direktorinya root. Lalu kita bisa menggunakan perintah ls untuk melihat file apa saja yang berada di /root ini. Tapi karena pada folder root di saya ini tidak ada apa-apa, maka ketika saya ls itu tidak memperlihatkan apapun ya. Sedangkan saya akan coba untuk ke directory home dengan perintah gd spasi /home. Nah, saya berada di home. Ketika saya pwd, saya berada di directory home. Sini ketika saya ls, dia akan menampilkan folder Seviana, yaitu username saya. Bagaimana jika saya masuk ke dalam root? Kalau tadi saya masuk ke direktorinya root, sekarang saya akan masuk ke dalam rootnya, bukan direktorinya root. Kita bisa masukkan perintah gd spasi /. Kita enter. Lalu di sini kita ketik ls.
Di sini kita sudah masuk ke root ya. Di sini terdapat bin, etc dan lain-lain. Kita masuk ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke absolute vs relative. Nah, di sini absolute merupakan perintah yang kita gunakan untuk memasukkan ke dalam direktori dengan memasukkan nama direktorinya dengan mengawali slash. Sedangkan relatif itu tidak diawali dengan slash satupun, lambang root seperti ini. Jadi apa sih maksudnya dan kenapa kita harus melakukan atau menggunakan absolute dan juga relatif? Contohnya, di sini saya sedang berada di direktori home. Nah, ketika saya ingin masuk ke dalam direktori bin atau lib, itu saya harus mengawali perintah dengan lambang root atau slash. Yang mana ketika saya berada di home dan ingin masuk ke direktori bin, saya harus memasukkan perintah itu ch atau bin. Apa sih? Karena di direktori bin dan juga lib dia terhalang oleh user, sehingga kita membutuhkan command root untuk langsung lompat ke dalam direktori bin, yang mana ketika berada di direktori home dan saya ingin mengakses bin, saya harus menggunakan perintah cd atau bin. Berbeda ketika saya sedang berada di direktori user dan ingin masuk ke dalam bin atau lib, itu saya tidak perlu absolute pet atau mengawali dengan slash. Jadi karena saya sedang berada di user dan saya ingin masuk ke dalam lib, maka saya cukup memasukkan perintah dengan cd lib. Begitu saja. Kita akan coba pada terminal. Di sini saya buka terminal dan juga saya membuka file untuk membandingannya. Pada terminal saya ketik ls. Terus kita lihat apakah sama direktorinya dengan file aslinya seperti ini ya. Jadi sama ya, terdapat desktop, dokumen, dan lain-lain. Sekarang saya akan masuk ke direktori root. Bisa klik outer localhost. Lalu klik ini. Nah, begitu juga untuk terminal. Saya akan masuk ke dalam perintah su. Lalu saya akan masuk ke direktori slash dengan cd spasi slash. Kita enter. Nah, saya akan mempraktekkan absolute pet-nya terlebih dahulu, yang mana saya akan masuk ke dalam folder etc. Persyaratan untuk masuk ke APC kita harus berada di etc terlebih dahulu. Sedangkan saya akan mencoba masuk ke dalam APC melalui direktori ini. Di sini di terminalnya itu dengan menggunakan absolute pet, yaitu dengan mengawalinya dengan lambang slash. Jadi kita bisa ketik cd spasi slash etc spasi slash apache. Maaf, cd spasi slash etc slash apache 2. Kita bisa enter. Nah, oke, ini bisa ya teman-teman. Kita sudah masuk ke dalam direktori Apache dengan memasukkan perintah pwd. Nah, pwd itu akan menampilkan di mana direktori kita sekarang. Saya akan masuk lagi ke dalam root dan kita akan masuk lagi ke dalam Apache 2 tanpa menggunakan absolute pet. Apakah bisa? Kita bisa masukkan perintah cd Apache 2. Kita enter. Jadi perintah dengan tidak menggunakan slash itu disebut dengan relative pet. Dan untuk menggunakan relative pet,
kita harus masuk ke dalam foldernya etc-nya terlebih dahulu. Untuk masuk ke dalam apa aja? Kita akan masuk ke dalam etc tanpa menggunakan slash, yaitu kita bisa ketik cd etc. Nah, di sini dinamakan relative path ya. Lalu barulah kita bisa masuk ke dalam Apache 2. Jadi kita membutuhkan slash untuk masuk ke Apache 2 karena kita menggunakan relative path. Nah, sedangkan persyaratan relative path tidak boleh lompat ya. Jadi ketika kita ingin menggunakan relative path dan kita ingin masuk ke dalam bin, kita harus berada di dalam user terlebih dahulu. Jadi kita tidak bisa sedang berada di home ingin masuk ke bin menggunakan relative path atau perintah tanpa slash, itu tidak bisa ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang spesial karakter. Kita akan membahas tentang karakter-karakter spesial seperti titik, lengkung, dan juga karakter dolar. Kita langsung saja masuk ke titian. Di sini teman-teman bisa masuk ke dalam terminal ya. Nah, lambang lengkung ini atau lambang yang biasanya di sebelah angka 1 keyboard ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Untuk mengeceknya, kita bisa ketik pwd. Nah, di sini sudah ada tandanya, berarti saya sedang berada di home Seviana. Lalu saya akan coba masuk ke dalam root. Saya bisa ketik su. Nah, enter. Nah, kenapa masih belum ada lambang lengung seperti ini? Sedangkan ini menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Nah, saya akan jelaskan bahwa home directory root itu bukanlah pada slash home slash Seviana atau slash home slash user. Namun, home directory root itu berada pada directory dengan nama cd spasi slash root. Nah, seperti ini ya. Jadi lengkungnya sudah muncul yang menandakan bahwa kita sedang berada di home directory. Dan home directory-nya root itu pada directory dengan nama root. Jadi bukan pada directory dengan nama home. Lalu saya akan coba keluar dari root. Kita bisa ketik exit. Kedua, terdapat karakter dolar ya, mana melambangkan kita berada di hak user. Jadi kita memiliki hak akses user pada CLI-nya. Jadi ketika CLI kita terdapat lambang dolar seperti ini, itu menandakan kita tidak memiliki hak akses yang penuh, karena kita pada hak akses user biasanya. Lalu terdapat tanda pagar. Kita bisa ketik su, lalu password. Nah, di sini terdapat lambang pagar. Nah, lambang pagar ini menandakan bahwa hak akses kita merupakan hak akses root. Jadi kita bisa melakukan apapun pada Linux kita. Jadi selama teman-teman memiliki lambang pagar seperti ini, berarti teman-teman sedang berada pada root. Lalu terdapat juga titik. Titik seperti ini melambangkan direktori yang sekarang. Jadi ketika saya ls spasi titik, itu berarti saya meminta untuk memperlihatkan file pada direktori yang sekarang, yaitu ada desktop, dokumen, download, dan lain-lain. Lalu terdapat juga titik 2, yang mana ini melambangkan bahwa direktori parent direktori atau direktori sebelumnya. Saya akan coba masuk ke dalam direktori etc dengan perintah cd spasi slash etc. Ini saya akan coba ls. Lalu terdapat
Direktori Apache. Nah, di sini teman-teman bisa mengkliknya. Nah, di sini saya akan masuk ke dalam direktori Apache. Kita bisa ketik cd, ketik Apache 2. Kita enter. Di sini saya akan TWD untuk melihat keberadaan saya sekarang. Nah, di sini saya berada di Apache 2, yang mana parent directory Apache 2 adalah etc. Jadi, ketika kita ketik cd titik 2, ini berarti kita masuk ke dalam parent directory. Jadi, kita masuk ke dalam etc. Karena etc merupakan parent directory Apache 2. Nah, sekarang saya enter. Ini berarti saya ke parent directory. Saya akan masuk ke dalam Apache 2 lagi dengan perintah cd Apache 2. Lalu bisa juga saya menggunakan ls spasi titik 2. Nah, ini gunanya untuk melihat file-file yang ada pada parent directory. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, di sini teman-teman akan lanjut ke materi membuat file dengan touch. Ketika masuk ke terminal, selanjutnya kita akan membuat file dengan perintah touch. Dan di sini saya sedang berada di home directory. Kita bisa ketik pwd. Jadi, untuk membuatnya teman-teman bisa ketik touch spasi. Di sini saya akan memberi nama 2323.txt. Oke, dia secara otomatis langsung terbuat ya. Saya coba cek dengan perintah ls. Kita enter. Nah, di sini langsung ada 2323.txt. Dan nanti juga langsung muncul pada tampilan file. Jadi teman-teman juga bisa melakukannya dengan metode absolute tab, yang mana saya akan mencoba membuat file pada folder dokumen tanpa masuk ke dalam dokumen. Saya akan ketikkan perintah touch dokumen. Tulisannya touch documents. d.txt. Kita enter. Maaf, kita ketik lagi touch, d-nya besar, documents /d.txt. Kita enter. Nah, di sini otomatis sudah terbuat ya teman-teman. Kita bisa mengecek dengan mencari di files. Di sini terdapat dokumen 2323.txt yang tadi kita buat. Lalu kita pergi ke dokumen. Nah, di sini sudah ada dokumen .txt. Nah, di sini cara untuk menghapusnya, kita bisa klik kanan. Lalu kita pilih move to trash dan kita klik. Nah, di sini sudah terhapusnya ya teman-teman. Nah, di terminal saya akan ketik ls dokumen. Nah, di sini otomatis sudah hilang ya file yang tadi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Di sini kita lanjut ke materi perintah ls advance. Nah, jika teman-teman tahu, ls adalah perintah yang digunakan untuk melihat suatu direktori, yang mana di video sebelumnya kita sering menggunakan perintah ls untuk melihat isi dari direktori. Nah, apa sih bedanya dengan ls advance?
Kalau LS Advance dia memperlihatkan lebih detail dibanding LS biasa. Kita langsung saja masuk ke terminal. Nah, di sini saya sudah masuk terminal. Di sini saya sedang berada di directory home. Kita bisa ketik pwd. Nah, di sini kita bisa langsung ls biasa ya. Maka dia akan menampilkan file yang sudah saya buat pada video sebelumnya, yaitu 2323.txt dan juga directory default yang lainnya. Ini hanya menggunakan perintah ls. Terdapat perintah ls yang bisa kita gunakan untuk melihat lebih detail, yaitu ls -min a. Kita enter. Jadi ls-a ini digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi. Jadi ls-a ini digunakan untuk melihat direktori yang tersembunyi di hidden directory. Jika kita menggunakan ls saja, dia hanya melihatkan direktori biasa. Yang tersembunyi dia tidak akan diperlihatkan. Maka dengan -a ini dia akan memperlihatkan direktori atau file yang tersembunyi atau biasa disebut hidden file. Dan tanda file ataupun direktori yang tersembunyi itu diawali dengan titik. Seperti ini ya. Dan ada lagi ls -l. Ini digunakan untuk melihat detail dari setiap file atau setiap direktori. Nah, ini ada tanggal September 1. September 1 itu merupakan tanggal terakhir diakses. Jadi terakhir diakses ataupun terakhir dibuat dokumen tersebut. Jadi karena pertama kali dokumen ataupun direktori desktop ini dibuat pada tanggal September 1. Jadi karena saya belum buka apa-apa, dia tanggalnya tidak akan update. Karena saya sudah buka dokumen, yang mana dokumen tersebut juga sama bulan September tanggal 1. Karena saya sudah mengakses dokumen, jadi dia update menjadi September 18. Selanjutnya kita juga bisa menggabungkan kedua perintah tersebut, yaitu ls -la. Nah, ini untuk melihat hidden interface dan hidden file atau hidden directory. Dan kita juga bisa melihat detail dari hidden file atau hidden directory. Nah, ini ada file yang diawali dengan titik. Jadi diingat-ingat ya, file yang diawali dengan titik itu file yang hidden atau file yang tersembunyi. Kita lanjut ke materi berikutnya. Selanjutnya kita lanjut ke membuat directory dengan mkdir. Langsung saja kita buka terminal. Saya akan ls. Nah, di sini hanya terdapat direktori default, dokumen, musik, public, dan lain-lain. Di sini saya akan mencoba membuat direktori baru, yaitu dengan perintah mkdir. Lalu namanya di sini saya contohnya mkdir direct new. Direct ls. Nah, di sini direktorinya sudah terbuat ya. Lalu kita bisa masuk ke dalam direktorinya dengan ketik cd spasi direct new slash. Kita enter. Nah, ketika saya ketik ls, ini masih kosong ya. Nah, jadi ada metode untuk membuat direktori di dalam direktori.
Kita keluar dulu dengan cd spasi titik 2. Karena sebelumnya kita hanya membuat satu direktori, dan misal teman-teman ingin membuat sebuah direktori di dalam direktori, dan di dalam direktori juga teman-teman bisa memasukkan perintah mkdir dir1. Kita enter. Lalu kita ketik juga mkdir dir1 / dir2. Ini berarti kita membuat direktori 2 di dalam direktori 1. Lalu jika ingin membuat direktori di dalam direktori 2, bisa ketik mkdir dir1 / dir2 / dir3. Kita enter. Nah, di sini berarti saya membuat direktori 3 di dalam direktori 2. Nah, sekarang kita coba ls. Nah, di sini terdapat dir1 ya. Saya akan masuk ke dalam dir1 dengan perintah cd spasi dir1. Kita masuk. Nah, di sini kita ls. Lalu ada dir2. Saya masuk ke dir2 dengan perintah cd spasi dir2. Nah, di sini terdapat dir3 ya. Kita bisa masuk ke dir3 dengan perintah cd dir3. Dan kalau di ls pasti dia tidak ada apa-apa. Ini kosong ya. Ini saya akan kembali saja ke parent directory dengan perintah cd titik 2. Lalu cd kasih /2. Kita masuk ke cd kasih /home /safety Yana. Oke, sekarang saya berada di home directory. Nah, teman-teman juga bisa melihat yang mana file directory dan yang mana file biasa, yaitu dengan perintah ls spasi min l. Nah, kalau file directory itu depannya D ya, yang mana artinya directory. Nah, kalau tidak ada D berarti dia bukan directory. Kita lanjut ke materi berikutnya. Nah, selanjutnya kita akan lanjut ke perintah cp. Sebelumnya, apa sih cp itu? cp itu merupakan perintah atau komen yang digunakan untuk mengcopy. Jadi cp itu singkatan dari copy, yang mana ini digunakan untuk mengcopy file atau directory. Kita langsung ke Debian saja untuk mengcopy. Nah, di sini kita akan bandingkan terlebih dahulu jika kita mengcopy dengan aplikasi file. Untuk mengcopy-nya, teman-teman bisa blok dulu. Kemudian klik kanan lalu copy. Lalu teman-teman bisa paste di direktori mana saja. Saya akan paste di direktori home. Di sini klik kanan lalu paste. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Namun mengcopy ini berbeda jika kita menggunakan terminal. Jika kita menggunakan terminal, kita harus menggunakan perintah cp ya. Jika kita akan menggunakan metode absolute path, kita bisa ketik cp
Documents slash halo1 slash halo1 titik txt spasi slash home slash Seviana. Jadi saya akan mengcopy file yang di dokumen ke slash user. Lalu saya akan mengcopy home 2 ke user juga. Dia akan otomatis langsung tercopy ya. Saya akan coba buat file lagi dengan CLI. Saya akan membuat dengan absolute path. Misalkan saya menggunakan nama halo3. Misalkan saya menggunakan nama halo4. .txt. Nah, misalkan di sini saya menggunakan nama halo4. Kita bisa mengetik touch dokumen slash halo4.txt. Kita enter. Nah, sekarang kita bisa lihat dokumennya. Nah, di sini sudah ada teman-teman. Kita juga bisa mengkopinya dengan tidak mendefinisikan slash home slash Seviana, yaitu dengan copy spasi documents slash halo4.txt ya. Ini yang mana kita akan mengcopy file ke direktori yang sekarang. Kita enter. Maaf teman-teman, sebelumnya kita akan mengcopy dengan cara cp dokumen slash halo4.txt spasi titik. Kita bisa enter. Lalu kita ketik ls. Nah, di sini semua file dari halo1 hingga halo4 sudah tercopy semua ya ke home. Nah, lalu bagaimana ketika teman-teman ingin mengcopy 3 file tersebut sekaligus? Teman-teman bisa masuk perintah cp halo1.txt spasi halo2.txt spasi halo3 dan halo4 seperti yang tadi. Lalu kita bisa enter. Nah, di sini tidak bisa ya karena saya belum menaruhnya di manapun. Misalkan saya akan menaruh di desktop. Kita bisa ketik cp slash halo1.txt lalu kita ketik desktop slash, kita bisa enter. Lalu kita lihat di desktopnya ya dengan perintah ls spasi desktop slash. Nah, di sini sudah ada halo1 sampai halo4.txt ya. Misalkan teman-teman punya halo1 sampai halo100. Itu teman-teman bisa mengcopy atau mendefinisikannya dengan bintang saja. Jadi tidak perlu capek-capek mengetik halo1 sampai 100. Jadi seperti ini. Misalkan saya akan mengcopy ke public. Kita bisa ketik cp spasi bintang .txt public slash. Kita bisa enter.
Nah, sekarang otomatis halo 1, 2, 3 dan seterusnya akan langsung ke copy ke directory public. Kita bisa lihat dengan ls public slash. Nah, oke, di sini sudah ke public ya teman-teman. Lalu bagaimana jika kita ingin mengcopy directory bukan file saja? Jadi di sini saya akan melihat ke directory diri ya, di mana dalam directory diri ini terdapat directory dir2. Kita bisa mengkopinya menggunakan gt min r dir1 slash dir2 slash home slash Seviana. Kita bisa ngecek di file. Nah, di sini sudah ada dir1 dan dir2 ya. Nah, selanjutnya materi perintah mv. Nah, mv merupakan perintah ataupun command yang digunakan untuk merename suatu file ataupun directory. Jadi ketika teman-teman mempunyai suatu file ataupun directory dengan nama yang salah, atau memang teman-teman ingin mengubah penamaan tersebut, maka teman-teman bisa menggunakan perintah mv ini. Perintah mv ini juga bisa digunakan untuk memindah file. Misal teman-teman ingin memindah file dari directory 1 ke directory 2. Kita juga bisa menggunakan perintah mv ya. Di sini teman-teman bisa ketik ls. Di sini saya mempunyai 4 file dengan nama halo1 sampai 4. Di sini saya akan mencoba rename halo1 terlebih dahulu. Untuk identifikasi dari konfigurasi mv ini harus tulis file apa dulu yang ingin diubah namanya, lalu ingin diubah menjadi apa. Jadi perintahnya seperti ini ya, mv kasih halo1 txt. Karena saya ingin merename halo1 txt, lalu saya ubah ke replical txt. Nah, di sini sudah terganti ya. Saya ls, maka sudah diganti dengan replatch txt dan langsung sinkron juga pada tampilannya atau file. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan mv sebagai pemindahan file. Contohnya di sini terdapat dengan nama halo2 dan halo3 txt. Nah, saya akan membuat file baru pada dokumen. Saya akan masuk terlebih dahulu ke dokumen. Kita bisa ketik cd dokumen. Nah, di sini saya akan touch dengan membuat nama halo5. Touch halo5 txt. Nah, lalu saya akan keluar dengan perintah cd.2. Nah, di sini saya akan membuat halo5 ini berpindah ke directory di sini, yaitu home. Ini saya akan menggunakan perintah mf documents slash halo5 txt c titik. Nah, ini sudah hilang ya teman-teman. Nah, di sini saya menggunakan absolute pad ya. Di sini kita bisa lihat halo5 yang tadinya di documents. Nah, sekarang sudah ada di home. Nah, selanjutnya kita akan membahas yang terakhir, yaitu perintah rm. Nah, apa sih RM itu? RM merupakan singkatan dari remove yang digunakan untuk menghapus file, dan ketika teman-teman ingin menghapus directory teman-teman bisa menggunakan mrdir. Nah, di sini saya akan mencoba dengan
perintah rm terlebih dahulu. Saya akan menghapus replace.txt. Saya akan mengetik rm replace.txt dan dia akan hilang ya. Lalu saya ls, maka file replace.txt nya sudah tidak ada ya teman-teman. Nah, teman-teman juga bisa menggunakan lambang bintang untuk menghapus keseluruhan file. Contohnya di sini saya menghapus halo 2 sampai 5. Maka perintahnya adalah rm halo bintang.txt. Nah, di sini otomatis sudah hilang ya. Saya akan mencoba untuk meng-ls-nya. Semuanya sudah hilang ya. Dimana berarti menghapus seluruh file dengan nama halo. Ketika ada kriteria file dengan nama halo di depannya, maka file tersebut akan dihapus. Sekarang saya akan mencoba menghapus directory. Saya akan menghapus direct new dengan perintah rmdir direct new slash. Jika ada slash seperti ini, menandakan bahwa nama yang kita identifikasi ini merupakan directory. Ketika saya ls, maka direct new-nya akan hilang. Nah, saya akan coba hapus dir1. Apakah bisa menggunakan rmdir dir1? Nah, ini tidak bisa ya teman-teman. Kenapa sih tidak bisa? Karena dir1 masih ada file. Di dalam dir1 ada dir2 dan di dalam dir2 ada dir3. Jadi saya akan meremove dir3 terlebih dahulu. Perintahnya yaitu mrdir dir1 slash dir2 slash dir3. Nah, ini otomatis terhapus ya teman-teman. Lalu saya ketik rmdir dir1 slash dir2 juga. Nah, sekarang kita baru bisa menghapus dir1, yaitu dengan perintah mrdir dir1 slash. Oke, ini dir1-nya sudah hilang ya. Kita bisa mengecek dengan ls. Nah, ini sudah hilang ya teman-teman. Nah, itulah pembahasan saya tentang bab 9. Mohon maaf bila ada kesalahan dari saya. Sampai bertemu di video selanjutnya. Terima kasih.